Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Semoga Allah yang mengatur pertemuan ini melindungi kita dari perbuatan apapun yang membuat kita hina di dunia, hina di kubur, hina di yaumul akhir, dan hina di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar." Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Jadi ada 4 ciri khas orang yang tidak akan tersentuh api neraka. 1, hayyinin. Orang yang hayyin itu adalah orang yang lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh dan meneduhkan. Tidak temperamental. Beliau sangat bisa mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, hati dan sikapnya, sehingga setiap ucapan dan tindak tanduknya membawa keteduhan. Dari mana semua ini? Mengapa bisa begini? Kata kuncinya adalah dari hati yang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Tidak hanya ingat, tapi yakin kepada Allah. Yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha dekat, Maha menguasai segalanya, Maha menentukan, sehingga beliau kalau berpikir sesuatu akan selalu nyambung kepada Allah, dan Allah memberikan ketenangan, dan ketenangan ini akan mengalir kepada seluruhnya. Hayyin lahir dari ketauhidan. Makin bagus tauhid seseorang, maka akan makin tenang. 2, layyin. Orang yang layyin itu adalah orang yang lemah lembut, sopan santun, sehingga perkataannya, sikapnya tidak melukai, tidak memojokkan, tidak mempermalukan. Dari mana orang bisa memiliki sikap seperti ini? Dari rahmatan lil alamin yang ada pada hatinya. Kalau kita membahas ini, yang kita bayangkan adalah Rasulullah yang hayyin, tenang. Kemudian Rasulullah pun sangat sopan santun. Mengapa? Hati beliau sangat sayang kepada umatnya. Orang yang penuh kasih sayang akan lahir kelemah lembutan, akan lahir sikap sopan santun. Penting sekali bagi kita. Ingat surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Rahmat Allah turun, pribadi seseorang lemah lembut, inilah yang membuat seseorang diharamkan tersentuh api neraka. Sifat rahmat bagi seisi alam. Yang ketiga adalah qaribin. Qarib itu dekat. Dari mana lahir? Jadi seorang qaribin itu hangat, akrab, supel, menyenangkan. Tidak ada sikap yang membuat orang tidak nyaman atau terluka atau tersakiti, sehingga adanya menyenangkan. Kalau tidak ada, menjadi kerinduan. Dari mana ini datangnya? Ini datang yang ketiga dari tawadhu.
Orang yang sangat rendah hati itu akan nyaman dengan dirinya, sehingga orang lain pun akan nyaman bersamanya. Beda dengan orang yang tinggi hati, merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih penting. Orang yang merasa dirinya tinggi dan melihat orang lain lebih rendah, dia tidak akan nyaman dengan dirinya sendiri, karena dia selalu menuntut orang lain menghargai, menghormati, memperlakukan spesial. Semakin menuntut orang lain berbuat sesuatu untuk kita, kita semakin tidak nyaman. Dan orang lain pun tidak akan nyaman. Lain halnya dengan qaribin, rendah hati. Rasulullah SAW pun bersabda, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Dan yang terakhir, sahlin. Orang yang sahal itu mudah, tidak ribet, tidak berbelit-belit, tidak mendramatisir masalah, tidak menjadi orang yang membuat heboh suatu urusan yang sederhana, semuanya proporsional. Ini bukan berarti menganggap remeh masalah penting, ya, tetapi kalau ukuran begini ya begini saja. Dan selalu pikirannya adalah solusi. Orang yang sahlin ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis dalam dakwah, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan itu, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru, gembirakan, senangkan keadaan, jangan dibuat mencekam dan menegangkan. Sahabatku sekalian, ini adalah target kita. Ini perlu ilmu untuk memiliki sifat ini, dan perlu kesungguhan riadoh melatih diri menjadi orang yang hayyin, layin, qarib, sahal. Semoga Allah yang maha mendengar mengaruniakan kepada kita akhlak seperti itu, dan juga bisa menjadi jalan agar keluarga kita dan lingkungan kita pun memiliki akhlakul karimah. Terima kasih, selamat berjuang sahabatku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, kita akan panen selada sekarang, ya. Tetap jaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya sahabatku yang baik, ini adalah suasana di Eko Pesantren. Kita akan mulai panen selada. Masya Allah, ini adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillah sudah hampir panen selada, beberapa sudah dipetik. Kali ini kita akan kaji bahaya lisan. Jadi bicara itu mudah, kan bicara yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat itu yang sulit. Bicara itu merupakan alat ukur kualitas keimanan seseorang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk serius memiliki adab dan akhlak di dalam berbicara. Mulut ini seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam teh keluar teh, di dalam comberan keluar comberan. Kualitas seseorang bisa kita rasakan dari tutur katanya. Semakin banyak orang berbicara, aslinya orang yang berbicara itu sedang membuka aibnya. Jadi kalau dia bicara, orang akan semakin tahu siapa diri kita. Pilihan kita hanya dua.
dari lisan ini, berkata baik atau diam. Baik ini niatnya baik, perkataannya baik, cara penyampaiannya baik. Kalau kita belum yakin niat dan yang kita sampaikan itu baik, maka pilihan terbaiknya adalah diam. Di pesantren kita mencoba menggunakan rumus namanya BMT Tensofales. Jadi kalau mau bicara, B yang pertama adalah pastikan benar. Jangan sampai kita bicara tidak bulat. Tidak bulat niatnya benar, tidak bulat perkataannya benar, tidak bulat hasilnya juga membawa kebenaran. Maka berpikir dan dirasa-rasakan sebelum bicara, yakinkah ini niatnya benar? Yakinkah yang saya sampaikan benar? Kalau sudah yakin, baru tingkat selanjutnya, manfaatkah? Karena walaupun benar, kalau situasi kondisinya tidak tepat, maka manfaatnya tidak maksimal. Maka pastikan kalau kita bicara, selain benar, usahakan manfaat. Dan T-nya adalah tidak menyakiti. Kita harus pilih kata-kata dan nada, sehingga kebenaran yang kita sampaikan tidak sampai memojokkan, mempermalukan, melukai, menyudutkan seseorang. BMT. Selanjutnya Tensofales. T-nya adalah tenang. Mari kita biasakan bicara itu tidak gerasa-gerusu, tidak emosional, tidak dengan nada yang tinggi. Tenanglah ya, karena ketenangan itu akan menular. Ketenangan itu nyaman. Tenang. So-nya sopan. Kita pilih kata-kata tersopan dengan cara tersopan, nada tersopan. Karena ada kata-katanya baik, tapi gerakan tubuh kita tidak cocok dengan kata-kata, sehingga orang jadi terluka. Sopan. Kemudian sopan. Fa-nya fasih. Tentu saja ada beberapa di antara kita yang lidahnya kurang fasih karena cadel ataupun karena kelambanan bicara, tapi mari kita latih kalau bicara itu sefasih mungkin sehingga jelas maknanya dan mudah dipahami. Tenang, sopan, fasih. Le-nya adalah lembut. Jangan lupakan hadirin bahwa kelembutan hati itu lebih menyentuh. Wa bima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Maka tolong pastikan hindari kata-kata yang kasar, nada yang kasar, sikap yang kasar, karena itu tidak akan membawa kebaikan, hanya menjauhkan orang dari sekitar kita. Selanjutnya adalah lembut dan secukupnya. Nah, ini dia. Jadi bicara itu bukan karena ingin bicara, tetapi karena perlu bicara. Ingin itu nafsu. Kalau perlu, memang ini harus kita lakukan dan harus berani berhenti ketika kita yakini sudah cukup. Insya Allah jikalau kita berbicara niat benar, cara benar, kemudian hatinya juga benar, kemudian yakin manfaat, tidak ada kesia-siaan, dan juga tidak melukai hati siapapun, ditambah lagi bicaranya dengan tenang, sopan, fasih, lembut, dan secukupnya. Mudah-mudahan setiap ucapan kita disukai Allah, dan Allah lah yang menghujamkan di hati siapapun yang Allah kehendaki. Karena Allah yang kuasa membulak-balik hati, Allah yang kuasa menghujamkan di setiap pikiran orang. Dan yang paling penting bagi kita, berbicara kita jadi amal soleh. Terima kasih sahabatku sekalian. Mau ini? Susah ke tengah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lokasi Eko Pesantren 2 yang nanti akan jadi pesantren dan masjid besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kutil Kuliah 3 menit, 3 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat ada yang kirim video, AA, ini ada orang yang menghina AA. Kirim video, lalu dia pun bertanya, bagaimana menurut AA? Menurut saya dia tidak bicara apa-apa. Loh kok bisa? Karena saya tidak nyetel. Kenapa? Untuk apa kita melukai hati kita sendiri? Kata-kata yang melukai itu biasanya karena kita baca, kita dengar, kita saksikan. Kalau toh itu tidak ada manfaatnya, kalau toh itu perkataan hanya dari orang yang emosi, orang yang benci dan tidak punya nilai tambah, untuk apa kita melukai hati kita sendiri dengan menyengajakan membaca, menyengajakan mendengar ataupun melihat? Memang ada kalanya kita harus mau mendengar koreksi, tetapi kalau memang hal ini tidak ada manfaat, maka tidak usah memaksakan diri untuk merobek-robek diri dengan membaca, mendengar, dan menyimak. Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa kita terluka karena kita suka sekali melukai diri sendiri. Sikap emosional, sikap ingin tahu sesuatu yang tidak manfaat, ingin membalas, itu hanya melukai. Mari kita jaga diri kita, jangan lukai diri. Banyak hal positif yang bisa kita simak, kita baca, kita dengar, dan itu lebih mengobati kita daripada kita melukai diri kita sendiri. Saudaraku yang baik, tidak semua kata-kata harus kita dengar, tidak semua tulisan harus kita baca. Pilihlah yang benar-benar positif, yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih tambah iman, dan tambah manfaat bagi sesama. Demikian, semoga ada hikmahnya kutil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bercermin mubah, boleh, bisa jadi amal, bisa jadi dosa, tergantung niat dan cara. Niat apa yang baik? Niat mensyukuri karena kita melihat sesuatu ciptaan Allah. Niat dakwah, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Kalau kita tampil indah dengan niat untuk memuliakan kebesaran Allah, jadi dakwah, insya Allah jadi amal. 3, niat untuk memuliakan, menghormati orang lain. Karena penampilan yang kotor, yang kumuh, buruk, padahal kita sanggup rapi, kita kurang menghargai orang lain. Tetapi kalau niat berpenampilan hanya untuk dipuji, dikagumi, bahkan ada penampilan yang bagus tapi tidak syar'i sehingga menggelincirkan orang lain, jadi dosa. Orang lain dosa, kita pun jadi dosa. Niat dan cara. Niatnya lillahi ta'ala dan caranya yang syar'i. Tapi lebih dalam dari itu, kalau kita bercermin begini, banyak yang bisa kita lakukan. 1, bercermin adalah untuk zikrullah. Mengingat Allah, karena yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain, membentuk rupa, mengadakan diri kita. Masya Allah, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Jadilah zikrullah, sepanjang kita menatap wajah dan tubuh, kita ingat kepada Allah penciptanya.
Jangan pernah kagum kepada diri, tapi kagum kepada penciptanya. Bagusnya membuat kita sangat syukur kepada Allah. Kalau kita lihat ada kekurangan, kita pun ridho dan sabar karena ini adalah kehendak Allah. Kalau melihat orang lain yang lebih bagus, tidak perlu iri karena mereka pun ciptaan Allah. Kalau melihat yang ada kekurangan, jangan meremehkan karena mereka pun semua didesain oleh Allah. Dan kita harus siap tubuh ini menjadi tua, atau kadang-kadang ada sebagian dari tubuh kita pulang duluan karena tubuh ini mutlak ciptaan Allah, milik Allah. 2, dengan bercermin begini kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, Allah ciptakan kita jadi manusia, tidak jadi babi, tidak jadi iblis, nauzubillah, tidak jadi kuman, tidak jadi batu, tidak jadi pohon. Alhamdulillah, kita ditakdirkan jadi orang. Allah berikan otak bisa berpikir. Alhamdulillah, tidak semua orang bisa berpikir. Kita diberi mata bisa melihat. Alhamdulillah, mata melihat mata. Alhamdulillah, punya mulut, punya kulit, punya tubuh. Masya Allah, semua ini adalah karunia yang harus kita syukuri. Maka kalau bercermin dengan penuh rasa syukur, kita takjub sekali. Kalaupun ada hal-hal yang kita anggap kekurangan, itu pun bagian daripada kebesaran Allah. Ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sebaik-baik bentuk ini. Kalau tidak melihat, pasti Allah punya rencana sendiri. Boleh jadi Allah menjaga mata supaya nanti bisa menatap Allah, karena dipelihara mata ini dari dosa duniawi. Mungkin ada yang tidak bisa bicara, maka Allah nanti membuatnya bisa bertatap muka, bercakap dengan Allah di sorga, karena dosa mulutnya semakin sirna. Mungkin ada yang tidak diberi kaki, tidak diberi tangan, pasti itu pun sudah bagian daripada kemahasempurnaan perencanaan Allah. Kalau kita ridho, tidak kecewa, bahkan mensyukuri nikmat yang ada, Allah akan memberikan tambahan karunia. Kalau kita mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah dibanding kecewa dengan sesuatu yang kita anggap kurang, padahal yang kurang itu pun bagian dari karunia. Dan yang ketiga adalah untuk menafakuri dosa. Apakah wajah ini nanti bercahaya di sorga atau wajah yang hangus membara dengan kepala yang otaknya meletup, terbakar api neraka, nauzubillah, mata terburai? Apakah mulut ini yang nanti akan bisa meminum di telaga Rasulullah, atau yang meminum lahar, nanah, nauzubillah? Tubuh ini akan bersaksi, pasti bersaksi dengan apa yang sudah dilakukannya. Dengan bercermin kita bisa jujur melihat zina mata, zina mulut, zina pikiran, apa yang selama ini dilakukan dengan tubuh amanah Allah ini. Kalau dengan bercermin kita bisa jujur melihat maksiat demi maksiat, sehingga kita tahu bagaimana tubuh ini bersaksi di akhirat. Mudah-mudahan bercermin mengantarkan kita banyak taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tubuh ini akan bersaksi dan tobatlah tebusannya. Dan yang keempat, dengan bercermin kita bisa bertekad, mau kita apakan tubuh titipan Allah ini. Dan kita doa, Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perbagus penciptaanmu untuk diriku, maka baguskanlah, indahkanlah akhlak diriku ini. Itulah doa yang harus kita mohon kepada Allah. Sambil hati ini bertekad, mata ini insya Allah mata yang terjaga, tidak akan mau berzina melihat hal yang diharamkan. Pikiran kita pikiran yang terjaga, hanya mikir yang positif yang Allah sukai, menafakuri keagungan Allah. Telinga juga hanya mendengarkan yang Allah ridhoi. Mulut falyaqul khairan aw liyasmut, hanya berkata dengan kata-kata yang Allah sukai.
Tubuh ini tidak akan menyentuh yang diharamkan. Bertekadlah tidak akan memakan yang haram. Kaki tidak akan melangkah ke tempat yang haram. Bertekadlah agar kaki ini kelak bisa menjadi kaki yang bersaksi penuh dengan kebaikan. Saudaraku sekalian, bercermin adalah zikrullah. Bercermin adalah tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Bercermin adalah sarana menafakuri dosa dan taubat atas tubuh ini. Dan bercermin juga menjadi tekad dan doa agar sisa umur ini bisa dipenuhi dengan kebaikan, sehingga akhir hayat kita semua husnul khotimah. Mudah-mudahan bercermin seperti itu akan menjadi amal soleh. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada manfaatnya. Doakan semoga apa yang kita lakukan ini jadi kebaikan dunia akhirat. Terima kasih kepada yang berkomentar, yang juga men-share. Semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku sekalian, kita berada di tempat yang Masya Allah indah, bukan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kita ini sangat suka kepada keindahan. Kita senang melihat pemandangan yang indah. Kita senang untuk mendengar suara yang indah. Kita juga senang ada dalam lingkungan yang indah. Keindahan itu satu software yang selalu kita rindukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keindahan supaya kita tahu bahwa semua ini ada penciptanya. Dialah Allah yang maha indah. Dan Allah menyukai manusia yang indah. Siapa manusia yang indah? Apakah yang rumahnya indah? Tidak. Ternyata manusia itu indah karena hatinya bersih, hatinya indah. Tidak semua orang memiliki penampilan yang rupawan, tidak semua orang punya rumah yang megah dan indah, tapi setiap orang bisa menjadi sesuatu yang dirindukan, disukai dan menyenangkan adalah menjadi orang yang berpribadi indah. Dan orang berakhlak indah itu adalah buah dari qalbun salim, hati yang indah. Seperti apa? Satu, orang yang akan indah itu orang yang ikhlas. Yang kalau berbuat sesuatu itu betul-betul tanpa pamrih apapun. Senang memberikan yang terbaik. Tidak berharap terima kasih, tidak menyebut-nyebut kebaikannya, tidak menunggu orang lain membalas budi. Pokoknya seperti matahari, dia akan indah. Hanya memberi, tak harap kembali. Orang juga akan indah kalau dia mendapat apapun, syukur. Orang yang ahli syukur tuh akan indah. Karena sekecil apapun kebaikan, membuat dia bahagia dan memancar rasa syukur itu. Orang yang indah adalah orang yang sabar. Yang tidak berkeluh kesah, tidak ngerasul. Ketika ditimpa kepahitan, wasobrun jamilun. Sabar itu akan indah. Ya. Makanya orang-orang yang rewel, banyak keluh kesah, banyak ngerasul, hilang keindahannya. Walaupun rupanya indah, walaupun rumahnya indah. Orang yang indah itu adalah orang yang qanaah, yang puas dengan apa yang Allah berikan. Tidak ngoyo, tidak serakah, tidak egois. Makanya orang-orang yang qanaah itu seger saja hatinya tuh. Orang yang indah adalah orang yang tidak pendengki, yang selalu senang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba Allah lainnya. Beda dengan si dengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dia berusaha keras untuk membuat orang lain jadi susah.
dia tidak pernah bahagia. Dan memang si dengki itu apes. Dia yang zalim, tapi dia yang celaka dan sengsara. Pemberian Allah kepada orang yang didengki akan lancar saja sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang indah itu orang yang tawadu, rendah hati, tidak petantang petenteng, tidak ujub merasa paling hebat, tidak merasa paling berjasa, tidak merasa paling penting, tidak merasa paling berjuang, tidak merasa paling berkorban. Dia lakukan yang terbaik, tapi dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Orang yang suka mengekspos diri tidak pada tempatnya itu seperti ambeien, tidak enak, sakit. Oleh karena itu orang-orang yang rendah hati itu akan menjadi indah. Apalagi orang yang zuhud. Zuhud juga indah. Zuhud itu bukan berarti miskin, tapi zuhud itu lebih yakin dengan apa yang ada dalam janji dan jaminan Allah daripada apa yang ada pada dirinya. Sehingga dia ringan saja, dermawan. Membagikan rezeki tidak pernah berat. Karena dia tahu semua yang dia lakukan adalah amal yang pasti ada balasannya di sisi Allah. Dan yang dia belanjakan juga dinafkahkan adalah rezeki titipan Allah juga. Makanya orang-orang yang dermawan, buah dari kezuhudan itu akan tampak indah. Ikhlas, syukur, sabar, dan tawakal. Orang yang tawakal juga indah. Karena dia tidak akan bergantung berharap dari makhluk. Orang yang tawakal itu dia ajeg sekali karena dia yakin Allah maha dekat, maha kaya, maha melihat, maha melindungi, maha menjaga. Sehingga dia tidak meminta-minta ke makhluk. Tidak bergantung, tidak bersandar. Kita tahu makin orang berharap, bergantung, bersandar kepada sesama, itu makin galau dan makin hina. Kalau orang sudah begini kan jadi hina. Tangan di atas, itu yang akan membuat orang bahagia dan mulia. Nah sahabat-sahabatku sekalian, jadi tidak cukup kita memperindah casing. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Maka perindahlah hati kita, perindahlah amal-amal kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang indah. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Akhlakul karimah dari kolbun salimlah yang membuat kita hidup indah. Terima kasih sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kutil Kuliah 3 menit. 3 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, kalau orang menghina kita, kita hina lagi. Orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Orang membeberkan aib kita, kita beberkan aib lagi. Terus apa bedanya kita dengan dia? Justru adanya orang yang bersikap tidak baik kepada kita adalah jalan dari Allah agar kita punya kualitas yang lebih baik. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya hanya meniru keburukan orang lain? Kalau orang lain ngomong jelek, mikir jelek, itu adalah kembali kepada dia. Dan yang kembali kepada kita adalah perbuatan perkataan kita sendiri. Oleh karena itu jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Jangan mau diatur oleh perbuatan jelek orang lain. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at. Idfa' billati hiya ahsan wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolak keburukan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
kita tetap memilih apa yang Allah sukai. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Percayalah hadirin, tidak akan meleset, tidak akan tertukar. Sehebat apapun orang menjelek-jelekan kita, kalau kita benar dalam pandangan Allah, ketahuilah bahwa rezeki kita Allah yang mengatur. Derajat kita Allah yang mengangkat. Tidak akan berkurang apapun yang Allah tetapkan untuk kita, karena yang memiliki, menguasai dan menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau diatur oleh perilaku buruk orang lain, cukuplah memilih apa yang Allah sukai. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun bagi dirimu sendiri. Pilihlah yang Allah sukai, itulah yang akan membuat kita bahagia, mulia, dan selamat dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar sahabatku sekalian? Ya Allah, jadikan para sahabat hambamu ini menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, yang Engkau berikan nikmat iman, nikmat amal soleh, dan Engkau jadikan menjadi hamba-hamba yang penuh manfaat bagi hamba-hambamu lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, silakan lihat gambar ini. Lalu bagaimana yang ini? Dan bagaimana dengan yang satu ini? Jujur, apa yang terpikir dan terasa oleh kita? Kita pasti sepakat bahwa gambar orang tersenyum itu membuat suasana hati yang berbeda pada diri kita. Kita lebih senang, lebih nyaman melihatnya, terinspirasi, menjadi lebih jernih pikiran kita, padahal hanya gambar. Bayangkan kalau kita jumpa dengan orang yang murah senyum, pasti hidup kita pun merasa jauh lebih nyaman. Dan bayangkan bila kita yang menjadi orang yang senantiasa bisa tersenyum dengan tulus, pasti luar biasa hasilnya. Dan memang itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Jarir radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihatku ketika sesudah aku masuk Islam, kecuali beliau selalu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar merasakan bahagia, nyaman, bersemangat, optimis. Memang senyuman itu ada beberapa jenis. Ada senyum karena pekerjaan, dididik, dilatih sebagai customer service untuk selalu tersenyum kepada kliennya. Baik ikhlas atau tidak ikhlas, dia harus tersenyum. Itu senyum kerja. Ada juga yang senyum sinis. Ini kalau sedang sakit hati, tidak suka ke seseorang, keluar senyum, tapi senyum yang sangat tidak nyaman dilihat. Ada senyum getir, sedang ditimpa musibah, kepahitan, tapi tetap berusaha tegar dengan tersenyum. Ada senyum yang buruk, yaitu senyum tebar pesona. Ini senyum dengan niat agar orang lain terpikat, bahkan tergelincir karena senyumannya. Ini tidak baik. Ada juga senyum alamiah, karena bahagia, syukur, tersenyum. Namun yang kita rindukan adalah senyum sebagai ibadah.
Mengapa demikian? Karena senyum adalah sunnah Nabi dan ibadah itu akan memiliki nilai pahala yang besar. Satu, niatnya ikhlas. Niat ikhlas itu adalah kita senyum karena ini yang dicontohkan Rasul. Kita senyum karena Rasulullah menyukai orang yang membahagiakan orang lain. Kita senyum karena dengan kita tersenyum kita pun menebar kebaikan seperti amalan yang paling disukai Allah, yaitu orang yang sangat banyak berbuat kebajikan walaupun hanya tersenyum minimal. Oleh karena itu saudaraku sekalian, luruskan niat. Jangan sampai niat kita hanya untuk membuat orang lain terpesona, tidak ada gunanya. Dan caranya pun benar. Tidak boleh sembarang senyum yang membuat jadi fitnah. Kita harus jaga izzah kita dengan tersenyum, dengan niat dan cara yang benar. Dua, senyum itu adalah sunnah Nabi. Rasulullah SAW senantiasa tersenyum jikalau berjumpa dengan umatnya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah keteladanan yang harus kita tiru karena sudah nyata manfaatnya. Tiga, senyum itu dakwah. Mengapa demikian? Kalau kita sulit menceritakan Islam karena ilmu kita terbatas, maka ceritakanlah indahnya Islam, indahnya Rasulullah dengan indahnya akhlak kita. Dan indahnya akhlak kita bisa kita awali dengan menebar senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Ini sabda Rasulullah SAW. Wajah cerah senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. 4. Senyum itu memperindah. Alhamdulillah, apapun yang ada pada tubuh kita ini sudah takdir terbaik bagi kita. Kita tidak boleh komplain dengan raut muka, warna kulit, postur tubuh. Tetapi kalau tersenyum dengan ikhlas, Masya Allah, Allah memberikan aura beda, aura yang lebih indah, lebih menawan. Dengan senyuman itu lebih nyaman kita melihat seseorang, dan kita pun nyaman dilihat orang kalau kita senyum. Ada sesuatu yang keluar yang membuat kita jauh lebih indah daripada penampakan lahir ini, yaitu aura yang ditebarkan karena senyuman yang ikhlas. Senyum itu memperindah. Yang kelima, senyum itu berkah. Apa arti berkah? Membawa kebaikan yang banyak dan langgeng pada lahir kita, batin kita, akal kita, untuk pribadi, untuk orang lain, untuk urusan dunia dan urusan akhirat kita. Dahsyat sekali dengan senyuman ini. Senyum bisa mempererat silaturahim, memperbanyak kawan, membuat suasana pergaulan, suasana lingkungan menjadi jauh menyenangkan. Dan yang terakhir, senyum bisa membuat kita semakin berprestasi. Karena orang-orang yang senang tersenyum dengan tulus, maka energi positifnya akan melimpah pada dirinya. Kemampuan berpikirnya akan lebih cerdas, semangat hidupnya lebih bergairah, dan potensi untuk berprestasinya lebih besar. Artikel-artikel penelitian menunjukkan orang yang murah senyum itu jauh lebih sehat, lebih awet muda, lebih terkontrol emosinya, lebih jernih cara berpikirnya, lebih optimis dengan senyuman itu, lebih punya imunitas daya tahan tubuh yang kuat, dan senyum itu anti stres. Orang yang murah senyum itu jarang stres. Masya Allah. Mudah-mudahan senyum jadi ibadah, senyum itu sunnah, senyum itu dakwah, senyum itu memperindah, dan senyum itu membuat hidup penuh berkah bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam sunnah ada kejayaan. Selamat tersenyum dengan tulus. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini depan ini kotor, penuh dengan kotoran. Kalau kita terus-menerus istighfar, maka akan jernih. Allah akan beri jalan keluar dari masalah apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, kita belajar ini. Lihat, ini depan ini kotor, penuh dengan kotoran. Lalu, apa yang terjadi kalau kotor seperti ini? Satu, bingung, tidak bisa lihat jalan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Jalan tidak terlihat karena tertutup kotoran. Apakah kita terus maju atau kita seperti ini? Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, makin sering makin bagus. Masya Allah, lihatlah, kalau sudah jernih seperti ini. Apa artinya ini? Inilah istighfar. Kalau kita terus menerus istighfar, maka akan jernih, hati akan tenang, jalan keluar akan jelas, nampak. Dan kalau ada yang membagikan rezeki tiba-tiba, itu akan juga terlihat. Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsara min istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli daiqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan hatinya. Dari kegelisahan, kesedihan, kesempitan hati dilapangkan oleh Allah. Yang kedua, wa min kulli daiqin makhrajan. Allah akan beri jalan keluar dari masalah apapun. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah rezeki. Yang selanjutnya adalah warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itulah, ini kuncinya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, persis seperti ini, jadi lapang hati, jadi tenang, jalan akan terlihat, yang membagikan sesuatu gratis pun akan nampak. Rasulullah SAW tanpa dosa, 100 kali beliau istighfar sehari, padahal tidak ada dosa sama sekali. Mari istighfar sebanyak-banyaknya. Akui dosa-dosa, mintalah ampunan kepada Allah, berhenti dari maksiat, dan perbanyak kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabatku sekalian? Bagaimana kalau kita melihat cermin? Cermin adalah alat yang paling jujur untuk membantu kita memperbaiki diri. Seharusnya kita jadi cermin bagi saudara kita sesama mukmin. An Abi Hurairah qala al-mu'minu mir'atul akhi. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'ai fiha aiban, jika dia melihat aib dari saudaranya, wa aslahah, maka perbaikilah. Maka saudaraku sekalian, ini penting. Kita harus jadi cermin bagi saudara kita. Takdir kita melihat aib dan kekurangan saudara kita harus menjadi ladang ilmu untuk evaluasi diri, ladang amal untuk kita membantu memperbaiki saudara kita. Jangan sampai menjadi ladang dengki,
senang melihat keburukan orang lain dan sedih melihat kesuksesan orang. Kita punya tanggung jawab untuk membantu saudara kita. Berikut ini 5 kunci agar kita bisa menjadi cermin yang baik bagi saudara kita. 1. Niat. Kita sudah sering menyimak bahwa amal tergantung dari niat. Dan Allah Maha tahu niat kita. Jikalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah, Engkau tampakkan aib saudara kepada diriku. Engkau sunnahkan menjadi jalan kebaikan bagi saudaraku. Ya Allah, saya membantu memperbaiki saudara ini lillahi ta'ala semata-mata mencari keriduanmu. Bukan agar dianggap pintar, bukan agar kelihatan lebih hebat, bukan menggurui, bukan juga seperti orang yang merendahkan. Kita punya kekurangan ingin diperbaiki, maka Allah perlihatkan kekurangan orang juga agar kita bisa membantu memperbaiki. Bukan untuk pujian, bukan untuk penghargaan, tapi supaya Allah yang memperlihatkan ini suka kepada kita. Niat ikhlas adalah ruhnya, seperti ruh di jasad ini. Tanpa ruh, jasad ini mati. Nasihat tanpa keikhlasan tidak berfungsi. 2. Lihat sikon, situasi dan kondisi. Mengapa? Karena setiap orang berbeda-beda. Kondisi mentalnya, kondisi hatinya, kondisi pikirannya. Bila seseorang sedang sangat sedih, bila seseorang sedang kecewa atau sedang marah atau sedang terluka, tentu bukan saat yang tepat untuk memberikan nasihat. Lihatlah ketika suasana sedang senang, tenang, carilah suasana yang ketika kita lihat beliau sedang siap menerima nasihat. Percayalah hadirin, kearifan kita melihat situasi dan kondisi akan lebih memudahkan kita untuk bisa memberikan, menyampaikan cermin yang kita harapkan bagi dia. 3. Yang ketiga, awali dengan menghargai, menghormati, agar orang tidak kecil hati. Contoh begini, alhamdulillah bacaan Qur'annya sudah bagus, hanya tinggal beberapa hal yang bisa diperbaiki dan akan jadi lebih bagus. Jangan mengawali dengan merendahkan, mempermalukan, menyudutkan, meremehkan, yang membuat orang jadi tertekan, putus asa, minder. Jangan biarkan nasihat kita malah kontraproduktif. Usahakan nasihat kita ini betul-betul tidak membuat orang merasa rendah. Oleh karena itu, sampaikanlah penghargaan kita atas kebaikannya, jasanya, prestasinya, atau hal-hal lain yang membuat dirinya bersyukur kepada Allah. Lalu barulah yang keempat, sampaikanlah koreksi dengan bijaksana. Kalau dalam bahasa Sunda ada perumpamaan, laukna benang, cairna herang. Ikannya didapat, tapi airnya tidak keruh. Kita bisa menyampaikan nasihat, saran tanpa harus ada hati yang menjadi keruh, tanpa harus ada hati yang terluka, tanpa harus ada orang yang terpermalukan atau tersudutkan. Memang kata-kata bijaksana ini akan lahir ketika kita rendah hati. Kita tidak merasa lebih dari dia. Beda hadirin, kalau kita merasa lebih pandai, lebih mengerti, lebih berjasa, lebih hebat, kecenderungan kata-kata kita akan merendahkan. Tetapi kita dalam posisi membantu, menyemangati, memberitahu yang tidak tahu, mengingatkan yang lupa, menyemangati yang sedang lalai, atau bahkan memotivasi supaya bangkit bagi yang tergelincir atau terjatuh. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan lupa yakinkanlah bahwa semua kebaikan apapun, nasihat apapun, hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Kita ini hanya jadi jalan saja. Bukankah setiap orang meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus,
dan jalan yang lurus itu bisa Allah sampaikan lewat siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita sudah menyampaikan kritik, saran, koreksi, tutuplah bahwa kalaupun ini kebaikan pasti ini dan Allah lah yang menggerakkannya. Kalaupun ada hal yang kurang nyaman, baik dalam tutur kata, pemilihan kata, nada maupun sikap, itu adalah kesalahan saya. Syukuri kepada Allah sekiranya ini benar dan maafkan saya sekiranya ini salah. Insya Allah kalau semua lahir dari ketulusan, dari kasih sayang untuk kebaikan, tanggung jawab kita sebagai cermin bagi saudara kita, Allah lah yang membulak-balik setiap hati. Semoga beliau jadi berubah menjadi lebih baik. Demikian pula kita dapat hikmah agar kita pun berubah menjadi lebih baik. Saudaraku sekalian, sangat indah apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga hari demi hari kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dalam vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kaji tentang prank. Membuat orang tertawa, membuat orang merasa tersakiti. Coba kita lihat tayangan ini. Aku nih buat ibu. Astagfirullahaladzim. Sebuah perbuatan yang sangat buruk yang membuat orang tertawa, terbahak-bahak, berlebihan. Kita zolim. Kalau sering ngeprank, orang sudah tidak percaya lagi kepada kita. Jangan pernah lakukan perbuatan haram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillah, kali ini kita kaji tentang prank. Kenapa? Karena kita sering sekali sekarang mendengar prank. Bahkan di tayangan media, prank dijadikan salah satu mata pencaharian. Membuat orang tertawa, tapi tidak sedikit juga membuat orang merasa tersakiti, terhina, terpermalukan. Bahkan ada juga yang prank sampai ke tindakan fisik. Ini bagaimana dalam Islam memandang semua ini, sedangkan kita sangat mementingkan adab dan akhlak di dalam bergaul bersama. Coba kita lihat tayangan ini ya. Bu, ada sembako nih buat ibu. Alhamdulillah ya Allah. Ibu, doanya bu ya. Yes, sukses pranknya. Alhamdulillah ya Allah. Terus menentukan saya anak saya bisa makan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata isinya sampah. Gak ada makanannya satupun. Tayangan barusan menunjukkan sebuah perbuatan yang sangat buruk, yaitu orang yang berdusta. Bayangkan seorang ibu yang sedang sedih, anaknya sakit, lapar, lalu dikirimi makanan dan gembira. Tapi ternyata isinya sampah. Ini adalah perbuatan dusta. Dalam Islam hukumnya seperti ini haram. Segala sesuatu kebohongan apalagi membuat orang tersakiti, terpermalukan. Nauzubillahi min dzalik. Prank itu apa sih? Dalam bahasa Inggris katanya prank itu artinya sendagurau, tipu, menipu dan mengibuli, atau artinya kelakar, artinya juga olok-olok, artinya juga seloroh. Ini dalam Islam, segala sesuatu yang merugikan orang lain itu adalah keburukan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah yang muslim lain aman
dari gangguan lisan dan perbuatannya. Berarti ini perbuatan yang sangat tercela. Jangan pernah lakukan perbuatan haram ini. Kita simak lagi bagaimana seorang anak yang ngeprank ayahnya sendiri. Halo Pak, Pak ini Udin Pak. Pak tolong Udin Pak, Udin di kantor polisi Pak. Udin, kamu kenapa? Iya Pak, maafin Pak, Udin di kantor polisi Pak, tolong Pak kesini Pak. Aku kena narkoba Pak, tolong Pak bantuin aku Pak, Bapak disuruh kesini Pak. Iya, Udin, Bapak segera ke sana. Asik, pranknya sukses. Kasih tahu Bapak, telepon lagi. Pak, bohongan Pak, maaf Pak, ini cuma bercanda doang Pak, ini prank Pak. Astagfirullahaladzim, Udin. Ini adalah kezoliman yang berlipat-lipat. Anak yang ngeprank orang tuanya, dia sudah berdusta, dia sudah membuat orang tuanya menjadi sangat cemas, dia juga sudah menyakiti orang tuanya. Ini termasuk bagian dari kedurhakaan, tidak boleh sama sekali. Dalam Islam pernah ada sahabat yang bergurau juga. Ada yang tertidur, kemudian diangkut ke sebuah bukit dalam perjalanan ini. Lalu ketika dibangunkan, dia kaget. Dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Rasulullah tahu ini sahabat ini tidak ada niat jelek. Tetapi Rasulullah bersabda, La yuhillu li muslimin an yurawi'a musliman. Hadis riwayat Abu Daud. Jelas sekali bahwa kita tidak boleh menakut-nakuti saudara kita. Kalaupun di sana disebut li muslimin, kepada orang yang Islam, dalam urusan kemanusiaan ini berarti kepada siapapun. Kita tidak boleh merugikan, tidak boleh menyakiti. Prank yang mengandung unsur dusta ini terlarang. Tidak boleh. Prank yang menakut-nakuti ini juga terlarang. Prank yang menyakiti, apakah dengan mempermalukan perasaannya, membuat tersakiti hatinya atau badannya, atau pikirannya, atau membuat dia terpojok, ini terlarang. Prank yang menggunakan simbol-simbol agama sehingga menjadi bahan tertawaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang agama, tentang para malaikat, tentang kitab-kitab, tentang para nabi, ini juga tidak boleh. Dan prank yang berlebihan, yang membuat orang tertawa terbahak-bahak berlebihan, tidak benar. Karena dalam Islam tidak boleh tertawa berlebihan. Dalam hal apapun tidak boleh. Tertawa berlebihan akan mematikan hati. Seperti sabda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tuksirid dhahika, fa inna kasrata dhahiki tumitul qalba." Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu sahabatku sekalian, kalau kita ngeprank, itu adalah satu, kita zolim. Kalau mengandung unsur yang 5 tadi. 2, kalau sering ngeprank, orang sudah tidak percaya lagi kepada kita. Kita benar pun orang tidak akan mempercayai karena dianggap ngeprank. Giliran benar-benar terjadi kenyataan, itu orang-orang mungkin menganggap ini pun sebuah prank. Padahal dalam Islam, bagaimana kehormatan dan kredibilitas kita itu terjaga justru dengan kejujuran. Tidak pernah menyakiti orang lain. Dan betul-betul berusaha keras membahagiakan orang lain sebagai amalan yang utama. Mari kita berhenti melakukan kelucuan-kelucuan yang bisa mengandung dosa. Lebih baik kita kreatif melakukan sesuatu yang mengandung manfaat. Membahagiakan orang lain itu adalah suatu amal yang sangat penting dan besar dalam Islam. Sahabatku sekalian, semoga ada hikmahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Mbah. Waduh, nuju naon ya, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, masih dari Eko Pesantren 2. Sangat indah pada pagi hari ba'da subuh ini. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan tentang bahaya lisan. Kemarin sudah kita bahas BMT tensofalas dan sekarang apa yang bahaya dari lisan ini? Namanya duzolqaqosi. Semua pakai judul. Du-nya adalah dusta. Jangan pernah berkata dusta. Karena setiap kali kita berdusta, maka kita akan terpenjara oleh dusta kita. Ingatlah hadis Rasulullah bahwa jujur membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada sorga. Orang yang tidak jujur, maka tidak akan bisa berbuat baik. Kalaupun berbuat baik, maka kebaikannya itu hanya untuk menutupi ketidakjujurannya. Tetapi kalau orang jujur, dia akan ringan. Semua yang dia lakukan, insya Allah jadi kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada sorga. Maka pastikanlah, kita menjadi seorang yang kalau bicara itu jujur. Bersih dari kebohongan, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, apa adanya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang jujur tidak akan terbebani hatinya. Orang yang jujur pikirannya akan produktif, terus berpikir maju. Dan hidupnya tidak akan terpenjara oleh ketakutan terbongkar ketidakjujurannya. Pastikan kita bicara jujur, walaupun pasti ada resikonya. 2. Zolim. Kita bahas surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek, mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan merendahkan perempuan yang lain, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang buruk. Dan seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada 3 larangan di sana. 1, dilarang saling mengejek. Ya, karena kita tidak boleh mengolok-olok, mengejek orang lain, karena boleh jadi yang diejek lebih baik dari kita. Tidak boleh saling mencela. Kalau kita tidak sependapat, kita tidak perlu mencela. Dan juga jangan saling memanggil dengan gelaran buruk. Al-Hujurat ayat 12-nya, jangan berbicara karena berburuk sangka. Wala tajassasu, jangan suka mengorek-ngorek, mencari tahu aib dan kekurangan orang lain. Dan jangan pernah bergibah, yaitu mengatakan sesuatu tentang kekurangan seseorang yang kalau dia tahu akan sakit hati. Al-Hujurat ayat 11-12 silahkan diungkap. Itu larangan dalam bicara, itu zolim. Hukumnya juga haram. Duzolqaqosi, ka-nya kasar. Seperti yang kita ungkap,
hindari perkataan kasar dalam bentuk apapun. Apakah kata-katanya yang kasar, atau nadanya yang kasar, atau sikap yang kasar. Kekasaran itu tidak akan pernah mendekatkan kita dengan seseorang. Yakinilah. Karena sebaliknya, kelembutan hatilah yang akan mendatangkan keakraban. Hindari kata-kata kasar, sikap kasar yang datang dari hati yang kasar. Dujol kako, kotor. Kita tidak pernah nyaman dalam sesuatu yang kotor. Mulut kotor, tidak bagus. Pikiran kotor, juga jelek. Tubuh kotor, penuh penyakit. Allah menciptakan yang kotor-kotor itu tidak membawa kebaikan kecuali dekat dengan penyakit. Maka hindarilah gurauan kotor yang akan merendahkan martabat kita. Ucapan-ucapan kotor. Atau kata-kata kemarahan juga kotor. Nauzubillah. Semakin kotor, semakin nampak kerendahan dan kedangkalan diri kita. Dujol kako si sia-sia. Nah, sesudah kita menahan diri dari perkataan yang tidak manfaat, perkataan yang dosa, sekarang kita hindari juga perkataan sia-sia. Ingat pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim, kalau seseorang tidak disibukkan oleh kebaikan, maka dia akan disibukkan oleh kemaksiatan atau kesia-siaan. Maka pastikan kalau bicara itu, jangan sampai bicara yang sia-sia. Karena derajat keimanan seseorang, derajat keislaman seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau kita ingin lihat nih orang Islam ini berkualitas atau tidak, lihat dia banyakkah melakukan perkataan dan perbuatan sia-sia atau tidak. Makin berkualitas, maka setiap ucapannya, setiap perbuatannya selalu bermanfaat. Tidak ada kesia-siaan. Mudah-mudahan perkataan kita ini betul-betul menjadi amal soleh kita. Jadi bekal pulang kita dan penuh manfaat bagi orang yang mendengarkan perkataan kita. Terima kasih sahabatku sekalian. Memang mudah bicara, tetapi bicara yang dipertanggungjawabkan dunia akhirat, itulah yang harus kita miliki. Semoga Allah memelihara lisan kita. Doalah yang banyak. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa. Ya Allah, lapangkan dadaku. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, dan hilangkan keluh di lidah ini agar perkataan bisa dipahami. Selamat menjaga lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Udara segar gratis karunia Allah. Suasana aman, nyaman karunia Allah. Orang banyak menderita bukan karena kurang karunia. Orang banyak menderita karena kurang bersyukur. Padahal kalau hidup ini selalu bersyukur, maka sekecil apapun karunia bisa dinikmati, dan yang belum ada akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Membaca ini ada sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah cincin dan memakainya.
Lalu beliau bersabda, cincin ini telah menyibukkanku dari memperhatikan kalian sejak hari ini. Aku memakainya, sesaat aku memandangnya, sesaat aku melihat kalian. Kemudian beliau pun melempar cincin tersebut. Hadis sahih dari An-Nasa'i. Jadi Rasulullah itu punya cincin dan selama ngobrol dengan sahabatnya, beliau lihat, kemudian beliau lihat sahabatnya, beliau lihat. Akhirnya beliau merasa ini cincin membuat tidak fokus di dalam memuliakan sahabatnya. Beliau buka dan beliau buang. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kita sering pegang HP. Kita lihat di depan kita ada orang tua, di depan kita ada anak, di depan kita ada tamu, di depan kita ada saudara. Lihat HP, kadang-kadang kita tidak memperhatikan orang tua bicara, tidak memperhatikan tamu bicara, tidak memperhatikan anak sedang bicara, dan ini adalah tindakan yang salah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menjelaskan 3 sikap yang baik ketika bicara. Teman dudukku, maksudnya teman bicara, kata Ibnu Abbas itu beliau memiliki 3 hak. Nah, ini penting sekali yang menjadi kewajibanku. 1, aku arahkan pandanganku kepadanya. Jadi kalau sedang bicara, kata Ibnu Abbas, kalau ada tamu, ada yang rekan berbincang-bincang, yang pertama kewajiban kita adalah mengarahkan pandangan. Tentu saja kalau kita dengan yang halal. Tetapi kalau dengan yang bukan muhrim, nah tentu jaga pandangan akan menjadi lebih utama. Jangan risau, di Jepang saja orang ngobrol tidak saling memandang, tidak apa-apa. Artinya kita bisa memandang yang halal dipandang, tapi yang tidak halal jaga pandangan lebih utama. Yang kedua, aku luaskan tempat duduk untuknya. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan bahwa hak kita adalah membuat orang nyaman, membuat orang leluasa dan bisa menikmati kebersamaan dengan kita dengan kenyamanan tempat beliau duduk. Yang ketiga adalah aku mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikannya. Ini penting hadirin, ada mendengar, ada mendengarkan. Beda, kalau mendengar hanya telinga saja yang mendengar, tapi kalau mendengarkan adalah kita memberikan fokus perhatian, fokus merasakan apa yang disampaikannya, juga fokus menghargai apa yang disampaikannya. Sehingga kita bisa memahami kalau mendengarkan. Kalau mendengar belum tentu memahami. Nah, orang itu akan senang sekali kalau kita mendengarkan dengan antusias. Rasulullah begitu. Kalau ada sahabatnya yang bercerita yang gembira, beliau ikut tersenyum. Kalau ada yang menakjubkan, beliau ikut terpesona. Kalau ada yang menceritakan yang sedih, beliau ikut prihatin. Kalau ada yang lucu, beliau tersenyum saja, tidak terbahak-bahak. Artinya, jangan mengabaikan kewajiban kita untuk menghormati, memuliakan, beradab dan berakhlak kepada lawan bicara kita. Sekali lagi ada 5 etika bicara. 1, fokus kepada lawan bicara. Ya, jangan sibuk dengan HP, jangan sibuk dengan kegiatan, jangan sibuk melihat kiri kanan, apalagi memperhatikan barang-barang di rumah, pintu kamar, atau hal-hal yang bisa membuat lawan bicara itu merasa diremehkan, tidak diperhatikan. Jangan, fokus tidak hanya postur, raut muka, tapi juga pikiran dan hati kita. Sebagaimana Rasulullah, kalau orang berjumpa dengan Rasul, pulangnya tuh puas sekali dan merasa saya adalah orang yang paling spesial di hadapan Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah selalu fokus. Walaupun beberapa saat, kalau fokus seperti kaca pembesar, kalau fokus matahari, maka kertas akan terbakar. Terbakarlah hati orang oleh rasa senang, rasa bahagia, dan bisa mencintai kita karena kita fokus. Yang kedua, kalau kita berhadapan dengan orang lain, jaga postur tubuh kita. Harus sopan. Rasulullah tidak melonjorkan kaki, Rasulullah juga tidak sambil sandar-sandaran yang membuat orang merasa direndahkan dan diremehkan.
Coba perhatikan postur tubuh kita, menghadap itu lebih baik, kaki jangan diangkat, juga posisi tangan jangan seperti yang sombong dan merendahkan. Karena bahasa tubuh ini pun sudah menceritakan banyak hal. Semakin kita menghormati, semakin kita akan terhormat. Yang ketiga, nah kalau dalam bicara, jangan mendominasi pembicaraan. Ingat ya, kalau kita suka terlalu banyak bicara, kita tuh sebetulnya sedang membuka aib kita sendiri. Kesombongan kita akan nampak, ujub kita akan nampak, kedengkian kita akan nampak, kedangkalan ilmu kita akan nampak, kebusukan hati kita akan nampak. Sebaiknya secukupnya bicara. Lebih banyak menyimak, lebih banyak mendapat informasi, mendapat ilmu, itu lebih baik. Bicaralah seperlunya dan secukupnya. Tidak harus menunjukkan kepandaian, tidak harus menunjukkan apa-apa, kecuali kita memberikan penghormatan yang terbaik dan ilmu serta informasi yang diperlukan dan secukupnya. Yang keempat, hindari kata-kata yang rumit, yang sulit, yang membuat orang tidak mengerti atau membuat orang tersinggung atau jengkel. Karena kita mengucapkan kata-kata hanya untuk menunjukkan kepandaian diri kita. Mau apa? Hindari. Dalam obrolan itu jauh lebih simpel, lebih sederhana, lebih bermanfaat, lebih jadi solusi, itu lebih utama. Ya, tidak perlu ajang ngobrol ini untuk kesia-siaan apalagi kemaksiatan. Tapi ngobrol adalah sesuatu yang membawa kemaslahatan. Dan jangan lupa, kalau kita berbicara di dalam satu grup, satu kelompok orang, jangan berbicara yang terlalu khusus. Misalkan ya, karena kita dari Jakarta, kemudian gue, lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Jangan begitu ya. Kita dalam bahasa yang bisa dipahami bersama, tidak menimbulkan eksklusivitas diri ya. Semakin kita merasa eksklusif, maka orang lain merasa tidak jadi bagian daripada pembicaraan bersama kita. Hindarilah ujub, merasa paling bagus, merasa paling pintar, merasa paling spesial, tapi merendahlah. Rendah hati itu akan membuat suasana lebih nyaman. Percayalah hadirin, pertemuan ini dalam obrolan disaksikan oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti ada balasannya. Sehingga pertemuan harus dengan niat yang baik, cara yang baik, agar turun keberkahan. Manfaat bagi diri, manfaat bagi yang lain, manfaat bagi dunia, dan juga manfaat bagi bekal akhirat kita. Selamat menikmati, menjaga adab-adab di dalam berbincang bersama-sama. Tetap fokus. Semoga ada hikmah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dirindangnya pohon mangga yang sudah berbuah ini, kita akan mengkaji tentang adab mencari ilmu. Hukum mencari ilmu dalam Islam adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Jadi setiap muslim itu wajib. Orang Islam yang tidak menuntut ilmu, dia dosa. Dan ingat, Rasulullah pun bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah
pahamkan agama. Jadi kalau orang diberi harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, banyaknya follower, ataupun kekaguman orang, itu tidak ada apa-apanya. Tapi orang yang dimudahkan oleh Allah paham agama, ini adalah ciri-ciri orang yang akan mendapat kebaikan yang banyak dalam hidupnya. Karena menuntut ilmu adalah jalan dilapangkan menuju ahli surga. Menuntut ilmu juga jalan menjadi seorang yang menjadi ulama. Ulama adalah orang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Dan ingat, kalau kita meninggal, salah satu yang mengalir pahala tiada terputus adalah ilmu yang manfaat. Kita dapat ilmu, kita terangkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh Allah ditinggikan derajat orang yang mencari ilmu, yang memiliki ilmu. Ditinggikan derajat, dimudahkan ke surga, pahala mengalir tiada terputus, dan menjadi orang yang insya Allah berderajat tinggi di sisi Allah. Bagaimana adab-adabnya? Yang pertama, dalam mencari ilmu itu semuanya tergantung dari niat. Allah Maha tahu niat. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Kenapa ada orang yang berilmu banyak tetapi dia tidak mendapat manfaat dari ilmunya? Dia sulit untuk mengamalkan ilmunya. Dia pun kalau menyampaikan tidak ada ruh bisa mengugah dan mengubah orang lain. Pasti niatnya yang salah. Harusnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Termasuk mencari ilmu. Ilmu hanya akan membawa keberkahan kalau diniatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicita-citakan satu saja. Dengan ilmu kita mengenal Allah, dengan ilmu kita mengenal jalan yang Allah sukai dan yang tidak Allah sukai. Dengan ilmu, insya Allah kita menjadi orang yang dicintai Allah. Yang kedua adalah doa. Mengapa? Karena doa itu menunjukkan kita sangat mengandalkan Allah. Doa yang paling ringkas mencari ilmu adalah dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu padaku. Mau ditambah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan rizkikan kepadaku kepahaman. Ini penting meminta, karena ilmu seluruhnya milik Allah. Dan ilmu bisa sampai kepada kita hanya dengan izin Allah. Ilmu sangat banyak. Tapi yang paling penting bagi kita adalah ilmu yang manfaat. Dan Allah lah yang Maha tahu, yang kuasa membuat kita paham, membuat kita bisa mengamalkan, dan membuat kita bisa menyampaikan. Yang ketiga adalah adab kepada guru yang menjadi sumber ilmu. Ini adab kepada guru ini termasuk sesuatu yang membuat ilmu kita berkah. Dengan adab yang baik kepada guru, maka ilmu itu membawa kebaikan bagi kita, mudah kita amalkan, dan bisa kita sampaikan. 4. Bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out mengerahkan segala daya upaya di jalan yang Allah sukai, maka pasti Allah lebih menunjukkan jalan-jalannya. Maka kesungguhan seseorang menentukan apakah Allah akan memberikan tambahan ilmu atau tidak. 5. Jangan maksiat. Maksiat ini racun. Kalau sambil menimba ilmu, sambil belajar Quran, sambil menghafal, dan maksiat jalan terus, hilang keberkahan ilmu tersebut. Maka jauhi maksiat mata, pikiran, mulut, tubuh. Makin terpelihara, makin warok, makin mudah kita menerima ilmu. Seperti gelas bening, cahaya masuk akan menerangi seisi gelas dan menerangi yang lainnya. Tapi gelas yang keruh seperti hati yang keruh oleh dosa, dicahayai tidak akan bisa tersinari seisi gelas,
dan tidak bisa menyinari yang lain. Dan yang keenam, jangan sekali-kali ujub dan takabur dengan ilmu. Jangan sampai ilmu membuat makin ujub, makin sombong, makin ria, makin dengki. Ilmu yang membusukkan hati, na'udzubillah, tidak barokah. Harusnya dengan ilmu makin tawadu. Seperti padi, makin berisi, makin merunduk. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibr, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah. Maka hati-hatilah, bertambahnya ilmu, jangan menjadi orang yang merendahkan orang lain, dan jangan menjadi orang yang sulit dinasehati orang lain. Karena ilmu tidak akan menyentuh dua orang, satu orang yang pemalu, yang kedua orang yang sombong. Dan yang ketujuh, dahsyatnya pertambahan ilmu adalah karena mengamalkan ilmu. Ali bin Abi Thalib sudah mengingatkan, jikalau engkau ingin tahu ilmu seseorang, lihatlah amalnya. Jangan lihat jumlahnya, karena ilmu adalah pupuk iman dan ilmu adalah pemandu amal. Selamat meluruskan niat dan selamat menikmati jamuan menjadi orang yang hidup penuh berkah sebagai ahli amal dari ilmu yang didapatkan dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.